Karena saya jengkel kelakuan FPI itu, bubarin pawai merah putih di Monas segala macam. Beberapa teman saya bocor kepalanya tuh. Ya itu waktu itu Wardafit ya. Ya itu. Kaum miskin kota ya waktu itu. Jadi saya memang dulu nggak anggap ini FPI ini preman aja. Tadi nama nomor pertama ya, nama pertama DUNG. Dekat sekali nih dengan istilah yang sering dikeluarkan oleh Bung Rocky ya. Tapi saya tidak menyebutkannya ya, sobat era sekalian ya. Yang jelas Dudung. Setelah Dudung, saya ingin kita balik lagi yang menyebabkan Dudung menjadi menurunkan baliho ya kan. HRS. Kadang-kadang orang menyebutnya MRS. Kadang-kadang cukup HR ya kan. Jadi yang pertama itu Habib Rizik Syihab, kadang-kadang Muhammad Rizik Syihab, kadang-kadang Rizik Syihab. Tapi belum MRG ya, belum Muhammad Rocky Gerung. Karena luar biasa ya. Atau HMG. HMG apa? Habib ya. HRG. HRG ya, Habib Rocky Gerung ya kan. Oke. Saya lebih cepat Habib RH. Saya akan mengatakan ya, Bung Rocky kadang-kadang mengatakan begini. Saya bilang Rocky ya, Rocky oke lah. Kita spesifikkan sedikit rookie ya. Rookie itu kalau NBA, draft NBA itu pemain yang apa? Shooter. Apa istilahnya bukan? Pemain yang melejit, bukan? Yang ini, pemain baru. Pemain baru yang di draft melejit biasanya. Itu rookie, pemain baru. Yep. Pemain bintang baru, tapi bintang baru yang masih awal, rookie. Gerung itu menggerung. Kalau anak bayi kan menggerung. Makanya saya bilang agar kita bisa menggerung lagi ya kan, kita butuhkan pemain baru, new player. Yes. Cuma katanya begini, bilang Refli Harun itu re itu kembali, fly itu terbang. Iya. Jadi untuk kita kembali terbang, harus ada yang turun. Harus ada yang turun. Kita nggak ngomong tentang kekuasaan ya, kita ngomong singkatan kan? Kita ngomong tentang singkatan nama kan? Jadi Bung Rocky, saya ingin tanya mengenai nama ini, Habib Rizik Syihab. Itu nama yang membuat istana susah tidur. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka. Besok Habib akan undang siapa? Besok Habib akan mengucapkan kalimat apa? Besok Habib akan diwawancara oleh siapa? Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta, dan tentu sumbu itu akan tumbuh secara nasional, yaitu ini sumbu pendek atau sumbu panjang ini? Ini sumbu pendek. Sumbu pendek. Karena jaraknya hanya dari jalan kira-kira Menteng. Dari Menteng. Ya, Menteng Petamburan. Dari Menteng Petamburan itu jaraknya pendek. Gatot dan ya, Habib Rizik. tapi tergantung. Kalau ditariknya dari Menteng dekat. Tapi kalau ditariknya dari Bung Rocky punya tempat, Sentul agak jauh. Silakan, Bung. Ya, saya justru ke Jakarta buat mendekatkan sumbu itu. Ya. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan tuh. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Ternyata Pak Jokowi bilang Indonesia demokrasinya tidak memerlukan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi tidak ada kritik gitu. Lalu energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Petamburan gitu. Jadi salah istana sendiri. Kalau ada oposisi, orang nggak akan berkumpul mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan kan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana
menolak oposisi itu. Jadi biasa aja. Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat dan orang melihat dia bukan sekedar momentum tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut kalau ada monumen baru tuh yang lebih tinggi daripada monumen iya, nasional. Itu soalnya. Pada ini monumen Petamburan tidak mungkin dibangun lebih tinggi kan, tempatnya nggak ada soalnya. Dan apalagi Habib Rizik datang dengan monumen akhlak gitu, dan itu kan sesuatu yang nggak mungkin diturunkan oleh Satgas, apalagi oleh TNI, karena akhlak itu adalah baliho yang diikat di langit. Gimana musim manjat langit apa nurunin baliho akhlak itu? Yang diikat di langit dan ditanamkan di bumi ya. Seperti yang ditanam di bumi itu moral ya? Nah itu yang nanam itu namanya Gatot Nurmantio. Kalau yang digantung di langit Habib Rizik. Oke, nanti kita akan bicara soal ini ya, dengan subjektivitas seorang Rocky Gerung ya. Tapi kalau kita lihat ya, termasuk saya dulu menganggap FPI itu dan Habib Rizik itu tidak lebih dari sekedar, tadi juga, kita pernah tanya Muhammad Qodari juga di sini ya, dengan sinikal mengatakan kalau nggak salah ya, ini kan kelompok kalau eksis ketika Ramadan, ya kan kira-kira begitu, yang kerjanya razia-razia, dan kesan itu kan tertanam kuat sebenarnya dahulu kala ya, kira-kira 10 tahun yang lalu kan begitu. Tapi sekarang kok seperti sudah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik baru ya. Apa memang kayak itu, kenapa bisa begitu? Yang tadinya ini, mohon maaf nih ya, FPI dan Habib Rizik awalnya kan kesannya ya seperti orang mengatakan dengan segala hormat dan mohon maaf, preman berjubah, orang bilang begitu kan? Ya, tapi sekarang kok seperti tumbuh seperti pusat oposisi jadinya. 10 tahun lalu saya kasih pidato kebudayaan di tim itu. Iya. Dan maki-maki FPI. Iya betul, saya tidak bisa FPI itu. Masih ada jejak digitalnya. Iya. Karena saya jengkel kelakuan FPI itu, bubarin pawai merah putih di Monas segala macam. Beberapa teman saya bocor kepalanya. Ya itu waktu itu Wardah Fit ya. Ya itu. Kaum miskin kota ya waktu itu. Jadi saya memang dulu anggap ini FPI ini preman aja. Tapi FPI tahu bahwa dia disorot sebagian buruknya, karena itu dia berubah kan. Jadi orang yang jengkel pada FPI itu yang nggak berubah karena dia merasa ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Palu, saya lihat sendiri jejak itu tuh. Jadi orang nggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari Front Pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah Front Pembela Indonesia tuh. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI. Bukan karena Habib Rizik, tapi hak dari kumpulan yang menyebut FPI untuk memperlihatkan perubahan posturnya. Nah, Habib Rizik juga berubah. 3 tahun ada di luar negeri, tentu dia paham bahwa dia harus perlebar spektrum politik itu tuh. Kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar, Habib sekarang terima semua orang kan. Bahwa gayanya itu masih ceplas-ceplos, masih dianggap kasar, yaitu bawaan aja, bawaan anak tanah abang memang begitu. Betawi juga begitu, asal jeplak aja orang bilang. Tapi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kemajemukan, soal relasi internasional. Saya kira lengkap di situ tuh. Dan saya bicara dengan beberapa teman di situ. Munarman tuh sekjanya teman saya guru politiknya dulu di LBH tuh. Dan saya kira termasuk orang yang dimaki-maki Bung Rocky dulu, Munarman. Dulu tuh. Gila lu gila lu man. Terus si Maman kasih keterangan gini. Ini Munarman wong kita gila, wong kita galau. Tapi dia bersahabat dengan saya, teman diskusi yang tajam. Orangnya hatinya baik banget, lembut banget. Penampilannya juga yang begitu karena dia Palembang. Dulu bahkan kalau ada mungkin FPI dulu menyerbu LBH ketika Maman masih di LBH juga dia lawan juga kan. Tapi kemudian Maman si Munarman ini punya pengetahuan tentang human rights, sarjana hukum yang pintar, punya akses internasional di dalam isu. Jadi saya percaya bahwa Maman bisa menghasilkan diskursus baru di FPI. Dan kelihatan perubahannya. Perubahan tuh.
Saya beberapa tokoh saya diskusi, wah hebat betul, tajam betul. Itu seperti Bung. Ya. Saya share sedikit itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi Ya, kalau apa di zaman Nabi itu Ya. ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu begini. Kalau ada kelompok kafir Quraisy itu menyeberang ke Madinah akan dibalikin. Tapi kalau ada orang Madinah yang ke Mekah, ya sudah silakan saja, nggak perlu balik. Orang Nabi Muhammad ya dimaki-maki waktu itu, bukan dimaki-maki ya, disesalkan. Kok perjanjiannya berat sebelah? Giliran orang kita pergi kita biarkan, orang lain datang ke tempat kita balikin ke dia. Perjanjiannya begitu, iya kan? Orang maki-maki. Oh ternyata justru mereka yang datang ke Madinah lari dari Mekah karena ada Quraisy itu dikembalikan ke Mekah lagi. Dia muncul sebagai agent of change di sana, sebagai penyebar agama malah. Itu. Jadi saya ingin mengatakan fenomena Munarman itu jangan-jangan begitu. Iya. Dimasukkan ke FPI. kan nggak connect dulu kan, orang yang bergerak di ranah kiri lah sedikit ya kan, tiba-tiba nyebrang ke kanan. Ya karena selalu ada peristiwa yang menjelaskan mengapa seseorang justru fungsional di tempat yang tak terduga itu. Dan itu yang ada di kita tuh. Nah orang selalu menganggap bahwa FPI itu kanan itu. Iya. Ya memang kan identitasnya Islam itu. Iya. Ada kiri PDIP itu. PRD dulu. PRD bahkan itu juga teman-teman saya. Jadi saya kenal spektrum itu. Tetapi mengkanan-kanankan FPI artinya menghindari percakapan dengan yang kanan. Sama juga dengan mengkiri-kirikan PDIP dan itu historis karena justru itu karena kanan kiri yang membangun negara ini kan. Iya. Sila kelima Pancasila itu jelas kiri itu, social justice itu kiri. Juga ada tafsir agama bahwa itu juga adalah pesan agama, keadilan sosial. Perdebatan di konstituante itu kanan dan kiri. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara sosialis, ada yang ingin bikin kerajaan sultan. Jadi kita pernah menghidupkan perdebatan intelektual di bidang ideologi. Nah sekarang ditutup perdebatan itu karena ketakutan tadi. Yang ada adalah pameran arogansi itu, bukan lagi pameran inteligensi. Ini semacam ketidakmampuan untuk berdialog atau sebenarnya karena nggak mau repot saja? Bukan, itu karena ketidakcukupan otak gitu ya. Jelas begitu kan. Kalau otaknya cukup dia bisa hadapi siapa aja gitu. Saya nggak ngerti volume otak yang cukup itu berapa volumenya. Ya kadang-kadang orang merasa volume otak itu sama dengan volume sorban, padahal beda itu kan. Beda. Ada yang kegedean sorban, otaknya kecil gitu kan, ditutupi oleh sorban. Kan begitu yang terjadi. Saya nggak bilang-bilang soal sorban ya, walaupun diketemukan bareng yang pulang benur, pulang benur ya, diketemukan. Tapi begini, Bung Rocky ya. Oke. Begini Bung. HRS ini tiba-tiba CPCS itu langsung mengadakan survei. Entah benar entah enggak surveinya dari tanggal 10 sampai 20 November, which is 10 hari setelah Habib Rizik pulang. Dulu pelaku survei itu tidak pernah menghitung beliau sebagai calon presiden. Tiba-tiba sekarang udah nomor 4. Memang nomor satunya masih Prabowo, masih Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil di situ, Anies tergusur nomor 5 jadinya. Apa iya seorang Habib Rizik punya potensi untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dengan segala kekananannya itu? Ya survei begini juga mesti kita lihat hati-hati gitu ya. Iya. Karena bisa itu disuruh istana untuk seolah-olah dibikin gelembung. Iya. Sehingga tiba-tiba Habib Rizik ada di atas, lalu orang panik gitu. Karena itu kemudian ada alasan untuk ditusuk gelembungnya supaya kempes lagi. Tapi itu sih bukan nusuk, kalau gelembungnya ditusuk itu pecah namanya. Iya. Kan banyak survei yang dimaksudkan begitu kan. Iya. Tapi kita balik pada psikologi politik hari ini. Orang cari tokoh itu. Orang cari pahlawan. Orang cari leader. Iya. Dan semua itu secara historis. Orang cari leader ya, bukan dealer kan? Iya, karena kebanyakan dealer. Orang butuh leader. Iya. Jadi memang faktual, ya Habib Rizik ada di situ, ada di dalam sorotan kamera setiap hari. Dan itu bisa semester ke depan pasti masih tampil di situ. Jadi selama istana nggak mengeluarkan cahaya, maka cahaya tetap keluar dari pertempuran kan. Oke. Bisa nggak saya katakan dengan cahaya itu dulu keluar dari di Penogoro ya, jalan di Penogoro pada tanggal Juli. Dan akhirnya
betul-betul dipadamkan pada tanggal 27 Juli 1996. Iya, Waktu itu kan kita tahu siapapun Iya. yang melawan pemerintah Orde Baru, which is Mbak Mega pada waktu Iya. itu, pokoknya ya dijadikan simbol, dijadikan leader, simbol perlawanan. Itu tradisi politik Indonesia. Selalu ada yang disebut jagoan itu. Atau kalau istilah Atau 98 Amin Rais jagoan gitu. Amin Rais jagoan, dalam istilah Benedict Anderson ada banditisme itu. Semacam jagoan yang datang dari jalanan gitu kan. Nah, kita lihat Dan sebelum kalau tidak muncul Habib Rizik, sangat mungkin Rocky Gerung jagoan yang dari jalanan itu sebenarnya. Tapi Iya. kalau sudah ada Habib Rizik, maka Muhammad Habib Rizik dan Muhammad Rocky Gerung akan bersatu. kalau saya pasti dicerca gitu, bukan dicecar gitu. Tapi itulah fasilitas yang disediakan oleh sejarah. Dalam keadaan kemacetan, sejarah selalu menghadirkan alternatif yang tak terduga itu. Nah, istana sekarang dia cemas karena ada faktor Habib Rizik. Tapi bukan istana yang cemas, partai-partai juga harus hitung balik kan komposisi pencalonan itu. Poros Kertanegara Teguh Umar juga harus dihitung balik itu. Karena orang atau Golkar mungkin menganggap bahwa lebih pantas dia berdampingan dengan Puan ketimbang Prabowo nih. Karena itu Golkar ambil poin dari peristiwa Benur ini segala macam tuh. Jadi memang kimia politik kita lagi amburadul, semacam penyumbatan, aglutinasi, tapi mesti diurai lagi itu. Nah, penguraian itu yang ditakuti oleh istana. Jadi istana takut kalau gumpalan ini jadi liquid, lalu masuk ke mak-mak, masuk ke intelektual, masuk ke buruh. Jadi istana mungkin berpikir satu waktu bisa Omnibus Law itu demonya dipimpin oleh Habib Rizik. Nah, itu artinya revolusi itu. Revolusi dalam pengertian ada kekuatan sosiologis yang tiba-tiba tak terkendali itu. Itu cara berpikir istana. Karena itu dari sekarang dia mau survei itu seberapa jauh Habib Rizik tumbuh sebagai pemimpin oposisi. Oke. Tapi kalau menurut insting politik seorang Rocky Gerung ya, ini fenomena Habib Rizik ini bakal lama atau cuma sesaat saja? Artinya begini, ini jadi bubble gum. Yes. Jadi dia seperti leader, it seems to be a leader, tapi cuma bubble gum saja sebenarnya. Plak, kempes sendiri tanpa diintervensi apa-apa. Jadi fenomena sesaat atau fenomena yang barangkali ya durasinya bisa sampai 2024 nih barang. Kalau ekonomi nggak bisa diperbaiki, Iya. kalau Menteri Keuangan nggak tahu lagi cara untuk nalangin utang 1.000 triliun yang masuk baru 30 triliun, kalau Presiden Jokowi masih ngotot untuk memenangkan Bobi di Medan dan Gibran di Solo, maka situasi kimia politik itu akan menggumpal, dan gumpalan ini yang akan justru menyumbat kekuasaan sendiri. Jadi Habib Rizik cuma nunggu momentum aja tuh. Tergantung Jokowi mau membuka pembicaraan, mau mengubah politik oligarkinya atau enggak tuh. Nah, saya berharap Pak Jokowi tetap memelihara politik oligarki, buzzer-buzzer tetap arogan. Iya, biar dipercepat. Pecahnya pembuluh darah kan itu konsekuensinya. Ini yang dipercepat tuh pecahnya pembuluh darah ya, bukan yang lain. Jadi kalau saya presiden dan saya angkat Bung Rocky Gerung sebagai penasihat politik saya, what should to be do? Saya nggak mau jadi presiden, saya mau jadi buzzer. Kalau presidennya Refli Harun yang akan jadi buzzer. Karena itu buzzer yang benar itu. Buzzer yang benar ya. Itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kekuasaan? Kekuasaan itu dia mesti membaca kembali sejarah bangsa ini, bahwa bangsa ini didirikan dengan pikiran, bangsa ini dihuni oleh beragam alternatif, variasi ideologi yang panjang. Jadi jangan dikendalikan melalui ideologi itu. BPIP itu dibubarin, itu syarat pertama. Omnibus Law itu adalah cermin dari arogansi. Udah ditolak segala pihak tapi ngotot bujuk-bujuk. LSM diundang, civil society diundang, dan undangnya pakai perintah itu. Presiden mahasiswa diperintahkan oleh staf khusus milenial. itu untuk datang perintah itu. Kemarin Walhi, LBH segala macam juga diundang dengan kalimat Presiden bersedia menerima kalian. Loh, dia nggak minta ketemu. Kan
norak banget kan. Mana karena itu nggak ada yang datang akhirnya kan. Jadi itu tanda kekacauan politik istana. Dalam satu kalimat, yang menarik sekarang kita lihat istana itu menteri yang satu mengamputasi menteri yang lain. Partai yang satu memangkas partai yang lain. Jadi sedang terjadi konflik internal di istana itu. Itu sebetulnya bagus buat perubahan. Bagus buat perubahan. Jangan-jangan tidak bagus buat rakyat. Tidak tahu juga. Rakyat itu bergembira kalau ada istana perubahan. saling amputasi itu. Tapi memang tragisnya adalah kekuasaan itu kan baru berjalan 1 tahun, Bung. Iya. Masih ada 4 tahun lagi. Saya sih nggak mau nanya spekulasi berapa tahun lagi ya. Tapi katakanlah kalender ketatanegaraan itu 4 tahun lagi. Kondisi saat ini kalau istilah film G30 PKI-nya itu, ini Ibu Pertiwi sedang hamil tua atau sebenarnya kita dalam fase yang ya tidak normal, tapi sebenarnya masih bisa dikendalikan sampai 4 tahun ke depan masih bisa mengikuti agenda ketatanegaraan. Saya 2 hari lalu ada di Medan itu mengamati politik pemilihan wali kota Medan. Itu saya pelajari. 2 hari yang lalu di Medan untuk menjadi tim kampanye. Enggak, saya Bobi Nasution. Saya datang ke situ untuk menghalangi oligarki. Dan terlihat sekali bahwa istana setiap hari mengirim pejabat tinggi ke situ, menteri inilah, menteri itulah. Kan itu artinya istana gugup melihat perkembangan politik di Medan kan. Karena Medan akhirnya jadi ibu kota politik, karena pertaruhan politik negeri ini ada di Medan dan di Solo gitu kan. Jadi sangat tercium semacam aura atau hawa yang tidak segar dalam politik. Dan itu menandakan bahwa political decaying, pembusukan politik itu berlangsung terus. Jadi kalau saya bikin kalkulasi ya mungkin semester depan ketika negara-negara lain udah mulai bersiap-siap untuk take off ekonominya setelah Covid relatif teratasi, kita justru tertinggal di landasan. Karena pesawatnya kelebihan lemak inflasi itu, karena kita Bank Indonesia disuruh cetak uang agar supaya ada uang beredar, tapi itu melanggar prinsip-prinsip prudensial dari perbankan internasional. Lalu perpecahan masyarakat karena intrik dari kekuasaan, ingin mengadu domba terus-menerus karena nggak ingin lihat ada persatuan oposisi. Jadi seluruh variabel itu akan terbaca, mulai memperlihatkan efeknya semester depan itu udah pasti terbaca. Karena nggak ada keterangan untuk menghentikan itu kan. Jadi hukum-hukum sosiologis akan menyimpulkan bahwa perubahan itu akan dipercepat. Kalau kita pakai bahasa ya, bahasa makna leksikal, efek itu kan bisa positif bisa negatif. Jadi ini efek yang mana nih? Ini efek yang double negatif. Double negatif. Yang super negatif. Super negatif. Lain kalau presiden punya kemampuan untuk membaca masa depan, lalu dia keluar dengan ide yang brilian. Misalnya setiap minggu presiden ada di depan kamera televisi dan bicara tentang masa depan, hubungkan dengan pengetahuan dia tentang sejarah Indonesia. Lalu orang melihat garis baru, arah baru, politics of hope, berbasis politics of memory. Tapi presiden nggak mampu, dan punakawan-punakawan di situ kan mediocre semua kan. Jadi, coba kita tanya siapa analis kebijakan yang bisa. Jadi ini unable or unwilling? Ya unable itu menyebabkan unwilling. Aduh, ITE. Itulah. Itu susah. Itu alarm bagi demokrasi kita sesungguhnya. Ya, itu alarm itu. Jadi ketika kita berbicara dan otak kita direpresi oleh fenomena ITE dan lain sebagainya, disitulah kebodohan sesungguhnya sedang mengintervensi kita semua mungkin ya. Ya, rakyat mengalami psikotik, mengalami tekanan batin secara sosial karena nggak ada kejelasan dari nasib. Ya nasib semester depan aja nggak bisa diprediksi kan. Covid hari ini 500.000 positifnya tuh. Tapi Habib Rizik akan dipanggil polisi itu. Padahal seluruh pilkada itu adalah sarang Covid. Petamburan udah dinyatakan sebagai bukan klaster. Tiba-tiba Habib Rizik mesti dipanggil polisi kan? Apa Habib Rizik klaster individual kan? Itu
orang juga menganggap ini apa itu, diuji-uji, dipancing-pancing, dicari-cari cara supaya kena delik Habib Rizik. Tapi ini yang agak ngeri-ngeri sedap ya, walaupun sebenarnya boleh dong kita mengumumkan analisis ya. Ada analisis mengatakan misalnya gini, Habib Rizik tidak mau diperiksa lagi, oke, oleh tim swab yang yang disediakan oleh pemerintah. Maka interpretasinya bisa dua. Pertama, Habib Rizik takut ketahuan kalau dia COVID. Yang kedua, Habib Rizik takut COVID juga, tapi COVID yang diekspor ke dia. Ya karena itu, jadi pikiran Habib Rizik kemudian dibaca oleh kekuasaan bahwa Habib Rizik tahu dong taktik kekuasaan kan. Tapi di atas segala-galanya itu, ya orang berhak untuk mengatakan enggak, saya nggak mau diperiksa. Kenapa emang? Jadi hak asasi itu harus dihormati itu. Nggak ada hak negara untuk paksa harus diperiksa karena diduga COVID itu. Tiba-tiba saya teringat rekan kita itu Bima Arya, wali kota Bogor, yang maksa-maksa rumah sakit Umi ya. Rumah sakit Umi untuk membuka rekodnya Habib Rizik. Bagaimana itu dokumen medis itu hanyalah hak keluarga. Kalau Habib Rizik COVID, ya keluarga yang mesti beritahu kan. Kalau dia bukan COVID, ya jangan dipaksa-paksa untuk di-COVID-kan kan. So, kan itu seolah-olah dicurigai Habib Rizik itu udah COVID gitu. Iya. Kan itu kecurigaan politis kan. Iya. Karena kalau Habib Rizik COVID itu jadi headline. Iya. Kalau beberapa menteri positif COVID tapi disembunyikan, orang nggak persoalin. Padahal kasusnya sama kan. Jadi sekali lagi privacy itu tidak boleh diintervensi oleh negara. Saya nggak anggap bahwa soal pemanggilan Habib Rizik itu semata-mata karena rumah sakit tidak mau buka medical recordnya. Tapi itu adalah variabel politik yang berupaya untuk mengacak-acak, sebut aja bawah sadar publik, karena menginginkan secara tidak sadar istana menginginkan supaya Habib Rizik terbukti COVID. Kan itu bawah sadarnya begitu kan, keinginannya begitu.